Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan merepresentasikan hasil proyek desain basis data kami yang diberi nama Health One Medical Database. Proyek ini merupakan perancangan sistem basis data untuk mendukung operasional perusahaan asuransi kesehatan dalam melacak klaim, data pasien, kunjungan, hingga resep obat. Presentasi kami hari ini akan mencakup 8 bagian utama, mulai dari skenario proyek, perancangan entitas, relasi antar tabel, normalisasi, hingga implementasi DDL Oracle SQL. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan rekan saya untuk memulai dengan penjelasan skenario proyek. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dan skenario proyek ini. Head One adalah simulasi perusahaan konsultan basis data yang mendapat kontrak dari sebuah perusahaan asuransi kesehatan menengah. Tugas kami adalah merancang model data yang mampu melacak yang pertama, informasi pasien seperti nama, alamat, telepon, email, dan data asuransi. Kedua ada informasi dokter seperti spesialisasi, afiliasi rumah sakit, dan kontak. Yang ketiga ada informasi rumah sakit seperti lokasi dan cara menghubungi. Yang keempat ada kunjungan pasien ke dokter beserta jenis kunjungannya. Yang kelima ada resep obat yang diberikan termasuk detail obat untuk cek konflik. Yang keenam ada klaim asuransi yang timbul dari setiap kunjungan. Database ini dirancang khusus untuk berbahasa Inggris saat ini, namun dengan arsitektur yang memungkinkan ekspansi multibahasa di masa depan. Ada beberapa aturan bisnis penting yang menjadi landasan desain kami. Di antaranya, setiap pasien hanya punya satu dokter utama atau primary care doctor. Satu resep hanya untuk satu pasien, dan setiap kunjungan diasosiasikan dengan satu klaim asuransi. Demikian dari saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya Raihan akan menjelaskan identifikasi entitas dan atribut yang kami rancang dari skenario tersebut. Kami mengidentifikasi 7 entitas utama beserta atribut-atributnya. Jadi kita ada entitas utama dari pasien, menyimpan data demografis dan asuransi pasien. UID-nya adalah patient ID ya, di atas itu. Dokter menyimpan data tenaga kesehatan termasuk spesialisasi dan nomor lisensi. UID-nya adalah dokter ID. Hospital menyimpan informasi rumah sakit tempat dokter berafiliasi. UID-nya adalah hospital_ID. Visit mencatat setiap kunjungan pasien ke dokter. UID-nya adalah visit_ID. Prescription header resep yang dikeluarkan oleh dokter pada setiap kunjungan. UID-nya adalah prescription_ID. Drug katalog obat beserta kelas, tujuan, dan efek sampingnya. UID-nya adalah drug_ID. Claim untuk klaim asuransi yang diajukan berdasarkan kunjungan. UID-nya adalah claim_ID. Nah, setiap atribut yang kami klasifikasikan berdasarkan tipe data Oracle SQL dan optionalitasnya, apakah mandatory atau opsional? Misalnya email_address pada hampir semua entitas bersifat opsional karena tidak semua pihak wajib memiliki email. YRD tanpa relasi ini menjadi fondasi awal sebelum kami menambahkan hubungan antar entitas. Selanjutnya, saya Naziro akan menjelaskan konsep supertype dan subtype yang kami terapkan pada entitas PZ. Dalam sistem ini, kunjungan pasien tidak semuanya sama. Ada 3 jenis kunjungan yang masing-masing memiliki atribut spesifik yang berbeda, sehingga kami menjadikan visit sebagai supertype dengan 3 subtype. Pertama yaitu New Illness Visit, untuk kunjungan penyakit baru, memiliki atribut tambahan yaitu Initial Diagnosis. Selanjutnya ada Follow-up Visit, untuk kunjungan tindak lanjut, memiliki atribut Diagnosis Status dan Pasien Status Note. Selanjutnya yaitu Routine Check-up Visit, untuk pemeriksaan rutin, menyimpan data teknis seperti tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Dengan pendekatan ini, atribut umum kunjungan seperti visit date, reason for visit,
dan visit type tetap di supertype visit. Sementara atribut unik per jenis kunjungan disimpan di subtype-nya masing-masing. Hubungan ini bersifat subtype eksklusif, di mana visit adalah tepat salah satu dari ketiga subtype tersebut. Selanjutnya, saya berikan ke teman saya. Baiklah, terima kasih Naziroh. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan hubungan relationship dari entitas yang telah kami rancang. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa rangkuman dari relasi-relasi utama yang ada. Pertama ada pasien ke visit, itu hubungannya one to many. Satu pasien bisa melakukan banyak kunjungan. Relasi ini itu non-transferable, yaitu visit tidak bisa dipindahkan ke pasien lain. Lalu selanjutnya ada dokter visit, one to many. Satu dokter bisa menangani banyak kunjungan. Lalu ada hospital visit, itu one to many. Satu dokter bisa menangani banyak kunjungan. Hospital visit, one to many. Setiap kunjungan berlokasi di tempat satu rumah sakit. Visit claim, itu one to one opsional. Setiap kunjungan boleh menghasilkan satu klaim. Visit prescription, itu one to many. Satu kunjungan bisa menghasilkan banyak resep. Lalu ada dokter hospital, itu many to many. Diselesaikan dengan tabel penghubung. Lalu ada dokter hospital affiliation yang menyimpan dokter ID, hospital ID, dan affiliation start date. Pasien dokter primary care itu adalah many to one optional. Artinya pasien boleh tidak memiliki dokter utama, dan ini transferable karena pasien bisa ganti dokter. Semua relasi ini tercermin pada ERI dengan relationship yang bisa dilihat pada slide berikut. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kami juga melakukan proses normalisasi secara bertahap, mulai dari first normal form, second normal form, hingga third normal form untuk memastikan tidak ada redundansi data. Pertama, first normal form. Pada tahap ini kami memastikan setiap atribut bersifat atomik. Afiliasi dokter dengan rumah sakit yang bersifat many to many dipisahkan ke tabel penghubung, Doctor Hospital Affiliation. Informasi obat dipisahkan dari prescription ke tabel drug tersendiri. Lalu second normal form, setiap atribut non-kunci harus bergantung penuh pada primary key. Nama, tujuan, dan efek samping obat hanya bergantung pada drug ID, bukan pada prescription ID, sehingga dipindahkan ke entitas drug. Informasi pasien dan dokter bergantung pada entitasnya masing-masing, bukan pada kunjungan. Terakhir, third normal form, kami menghilangkan ketergantungan transitif. Sebelumnya, pasien memiliki atribut insurance ID yang lalu menentukan insurance company name. Ini adalah dependensi transitif. Solusinya, kami membuatkan entitas baru, yaitu insurance company. Selain itu, kami juga menambahkan entitas prescription item untuk memisahkan detail item obat dari header prescription. Setelah normalisasi third normal form, ERD Health One memiliki 12 entitas utama ditambah dengan 3 entitas subtype visit dengan semua atribut bebas dari ketergantungan parsial maupun transitif. Saya lanjutkan teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya lagi di bagian ADS atau subtype eksklusif pada prescription. Setiap aset dalam sistem ini wajib termasuk dalam salah satu dari dua kategori, typeable atau non-typeable, dan tidak boleh keduanya sekaligus. Ini adalah kondisi eksklusif yang kami representasikan menggunakan ADS atau XOR subtype. Di bagian pertama ada typeable prescription, yaitu dia menyimpan type pill count, dan type pill dosage di samping prescription ID sebagai PK dan FK. Di bagian non-typeable prescription hanya menyimpan prescription ID karena tidak ada atribut tambahan. Satu prescription ID tidak boleh muncul pada kedua subtype sekaligus.
Constant ini dijaga di level database. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada teman saya. Oke, kita masuk ke relasi rekursif pada pasien ya. Jadi, dalam skenario nyata, beberapa pasien mungkin merupakan anggota keluarga yang tercakup dalam satu polis asuransi. Untuk mempresentasikan ini, kami menambahkan atribut insurance holder ID pada entitas pasien. Atribut ini adalah foreign key yang merujuk kembali ke patient ID pada entitas yang sama. Inilah yang disebut relasi rekursif atau self-referencing. Pemegang asuransi sendiri memiliki nilai 0 pada kolom ini. Sedangkan anggota keluarga yang ditanggung akan mengisi kolom ini dengan patient ID pemegang asuransi. Lalu, ke model data historis patient doctor history. Untuk mendukung pelacakan perubahan pelacakan dokter utama pasien dari waktu ke waktu, kami menambahkan patient doctor history. Entitas ini menyimpan history ID, patient ID, provider ID, assignment date, end date, dan notes. End date bersifat opsional karena dokter yang saat ini aktif belum memiliki tanggal akhir penugasan. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Sir. Baiklah, mungkin demikian presentasi proyek desain basis data head-on dari kelompok kami. Jadi izinkan saya merangkum poin-poin utama yang telah kami paparkan. Jadi pertama itu kami merancang 12 entitas utama dan 3 subtype visit berdasarkan skenario asuransi kesehatan. Relasi antar entitas itu dirancang dengan memperhatikan transferability, optionality, dan cardinality. Lalu setelah itu, normalisasi dilakukan hingga 3NF dengan penambahan entitas insurance company dan prescription item. ARC atau XOR diterapkan pada prescription untuk membedakan resep refillable dan non-refillable. Lalu relasi rekursif diterapkan pada patient untuk representasi polis asuransi keluarga. Data historis dokter ditangani dengan entitas pasien dokter history. Nah, kami menyadari masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya dalam hal implementasi trigger untuk validasi XOR dan optimalisasi indeks untuk query klaim asuransi. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.